Halo anak-anak, yuk belajar lagi bersama Miss Ayu. Kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Oke anak-anak, sebelumnya anak-anak sudah belajar beberapa bentuk energi. Yang pertama ada energi gerak, energi panas, dan energi suara. Nah, sekarang kita lanjut. Terlebih dahulu, mari membaca teks percakapan halaman 23-24. Miss Ayu sarankan anak-anak pause sebentar atau hentikan sebentar videonya. Setelah anak-anak membaca teks percakapan, baru dilanjutkan kembali menonton videonya. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca teks percakapannya, dari teks ini kita belajar ada beberapa istilah dan kata-kata penting. Yang pertama yaitu istilah PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini adalah area yang menghasilkan listrik untuk kita gunakan. Yang kedua itu ada kata turbin. Nah, turbin adalah mesin yang berputar. Contohnya adalah kincir angin dan juga roda air. Selanjutnya ada kata inti bumi. Inti bumi ini sama dengan pusat bumi. Energi panas bumi didapatkan dari panas yang tersimpan di inti bumi, yaitu panas matahari. Nah anak-anak, dari teks yang sudah kita baca tadi, ada pun beberapa manfaat PLTP. Yang pertama, menghasilkan uap air panas. Yang kedua, menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, untuk pengeringan hasil pertanian seperti menjemur hasil-hasil pertanian, padi, jagung, dan lain-lain. Yang keempat, untuk menggerakkan turbin. Yang kelima, pusat pemandian air panas, yaitu tempat wisata yang biasa ada juga di Bali, yaitu pusat pemandian air panas. Anak-anak, apa yang terjadi jika tiba-tiba panas bumi hilang? Yang terjadi adalah bumi akan kehilangan panas dan cahaya matahari. Lama-kelamaan akan gelap sampai matahari terbit kembali pada pagi hari. Kita lanjut dengan muatan matematika. Silakan kerjakan, ayo berlatih halaman 24-25. Kerjakan seperti contoh latihan soal yang sudah Miss Ayu jelaskan di pembelajaran 1 dan 2. Oke anak-anak, perhatikan penjelasan Miss Ayu untuk halaman 26. Di sini ada contoh. Ibu memasak selama 1 jam 15 menit. Jika ibu mulai memasak pukul 8.25, maka waktu ibu selesai memasak bisa ditentukan seperti cara berikut ini. Nah, sebelumnya anak-anak perhatikan ini dulu ya. Ini waktu mulai, yaitu pukul 8.25. Jarum panjang di angka 8 tapi lebih sedikit. Kenapa? Karena ini pukul 8 lebih 25 menit. Jadi, lihat ya, ini jarum pendeknya sudah di angka 8 lebih sedikit. Dan yang menentukan menitnya itu adalah jarum panjang. Hitung ya, mulai dari angka 12. Dari angka 12 ke angka 1 berarti itu 5. 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 5 25. Pas di sini ya. Jarum panjangnya di angka 2, di angka 5. Oke, selanjutnya 1 jam kemudian. Ya, kita ambil 1 jam dulu, 15 menitnya disimpan dulu ya, nanti dihitung pelan-pelan. 1 jam kemudian, berarti kalau jam 8.25 tambah 1 jam, berarti jam 9.25. Ini ya, ini harusnya jarum pendeknya agak kesini dikit. Oke, tapi nggak apa-apa. Berarti jam 9.25. Terus ditambah lagi, lihat ya, ditambah lagi 15 menit. Nah, yang tadi jarum panjangnya ada di sini, perhatikan tanda panahnya. Tambah 15, berarti kita hitung dari 5 ya. 5 ke 6 berarti 5, 10, 15. Nah, sekarang jarum panjangnya di angka 8. Berarti ini menunjukkan pukul berapa? Anak-anak, menunjukkan pukul 9.40 ya. Bisa menghitung kembali dari sini, boleh anak-anak menghitung 5 tambah 5 tambah 5 sampai di sini. Menunjukkan pukul 9.40 ya. 1 jam 15 menit setelah pukul 8.25 adalah pukul 9 lebih 40 menit. Jadi ibu selesai memasak pukul 9 lebih 40 menit.
Miss Ayu akan membahas satu nomor ya. Perhatikan. Di sini waktu mulai, lihat jarum pendeknya di angka berapa. Jarum pendeknya itu ada di angka 10 lebih dan hampir mendekati 11. Berarti kita bisa menyimpulkan ini adalah pukul 10. Nah, lebih berapa menitnya? Kita melihat jarum panjangnya. Jarum panjang di angka 9. Nah, perlu anak-anak ingat supaya anak-anak tidak ulang-ulang menghitung. Anak-anak ingat kalau di angka 3 itu berarti 15 ya, 15 menit. Oke. Di angka 3 15 menit, kalau di angka 6 itu 30, kalau di angka 9 itu 45 menit. Nah, jadi kalau kalian melihat gambar jam seperti ini, jadi anak-anak tinggal menghitung dari angka 30, atau kalau sudah ingat langsung berarti 45 karena di angka 9 ya. Jadi ini adalah pukul 10 lebih 45 menit. Nah, tulis di bawah sini boleh ya. 10 lebih 45 menit. Oke. Lama kegiatannya 1 jam. Berarti selesainya berapa? Ini tinggal kita tambahkan 1 jam. Tadi ada di antara 10 dan 11. Berarti kalau 1 jamnya lagi berarti di angka 11 dan 12 ya. Oke. Seperti ini ya. Jarum pendeknya di angka 11 dan 12. Nah, dan jarum panjangnya di mana? Jarum panjangnya tetap di angka 45 menit. Ya, betul sekali. Jadi 1 jam, lama kegiatannya 1 jam, berarti waktu selesainya itu adalah pukul 11.45. Anak-anak bisa juga menggunakan cara seperti yang sebelumnya. Contoh 10.45 tambah, karena yang ditanya adalah yang kalian isi ini waktu selesai, berarti dijumlahkan tambah 1 jam. Oke, seperti ini ya. Jadi 11.45 sama ya. Ini sama cara ini sama. Jadi anak-anak bisa mengerjakan menggunakan seperti ini atau juga seperti ini. Jadi nanti tinggal kalian membuat jarumnya di sini ya. Oke, selamat mengerjakan. Oke, silahkan kalian mengerjakan soal-soal yang ada di pembelajaran 3 dan 4 ya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.